Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas akhir dalam mata kuliah MSPEB. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu Anzela, Charlie, Naura, Deanisa, saya sendiri Raja, dan juga Fitria. Berikut merupakan profil subjek dalam setiap anggota kelompok kami. Diawali dengan Ibu Vivi, Pak Chandra, Kak Alivia, Ibu Yuli, Pak Atang, dan diakhiri oleh Pak Faiz. Tujuan kami dalam tugas ini ialah untuk memahami acuan dan juga proses pengacuan para subjek yang kami wawancarai dalam beberapa motif, seperti motif sosial, ekonomi, dan agama. Dimulai dengan motif agama, ya di mana kami memilih Bapak Faiz, yaitu subjek saya, untuk dijadikan bahasan pada motif ini. Acuannya adalah Bapak Faiz ini ingin berpegang teguh terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Acuan ini muncul sedari beliau ini kanak-kanak karena beliau ini lahir dari keluarga etnis Arab yang memiliki nilai-nilai keislaman yang cukup kental. Dan prosesnya ini terjadi ketika anak-anak beliau ini sudah terbiasa dengan lingkungan dengan kekentalan budaya Islam yang cukup kuat, sehingga beliau ini disekolahkan di Madrasah Aliyah Negeri. Dan juga beranjak remaja, beliau melibatkan dirinya dalam beberapa perkumpulan remaja berbasis agama, sehingga beliau ini mampu untuk meningkatkan ilmunya, memiliki ruang untuk berdiskusi dan juga bertukar pikiran dengan teman-temannya. Beranjak dewasa, beliau ini mulai untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah beliau pelajari pada keluarga yang ia bangun. Beliau ini memiliki istri yang mualaf pada saat itu, sehingga beliau berusaha sekuat mungkin untuk membimbing istrinya, sehingga istrinya ini memiliki ruang untuk belajar. Dan juga nilai-nilai spiritualitasnya ini diperkuat juga dengan partisipasi beliau sebagai ketua yayasan dari DKM Al Muhajirin. Ini di sini beliau tidak hanya memperdalam keimanan secara pribadi, namun beliau juga memfasilitasi umat-umatnya dalam program-program untuk memberdayakan umat, dan juga umatnya ini diberikan ruang untuk belajar ajaran Islam secara lebih komprehensif. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil dari Alivia Mediana Masta. Fokus analisis saya di sini adalah pada motif prestasi yang ia miliki. Penting untuk dipahami di awal, bagi Namasta, definisi prestasi bukan sekedar hasil akhir. Jika kita lihat pada kolom acuan, ia memiliki prinsip fundamental bahwa prestasi adalah produk dari proses perbaikan diri atau continuous improvement, bukan sekedar bakat bawaan atau talenta semata. Validalitas nilai ini didukung oleh latar belakangnya yang kita bisa lihat pada point 1. Nilai ini itu terbentuk secara empiris sejak masa kecil dalam lingkungan olahraga yang kompetitif. Kenapa lingkungan ini krusial? Karena di sana, Namasta dituntut memiliki dua hal mutlak, yaitu konsistensi tinggi dan juga akuntabilitas. Ia terlatih memahami bahwa setiap hasil yang dia dapat adalah tanggung jawab penuh dirinya sendiri, bukan faktor eksternal. Lalu bagaimana mekanisme pembentukan karakter ini secara spesifik? Ada 4 elemen kunci yang menjadi faktor pembentuk utama. Seperti yang tertera pada kolom kanan, pertama, itu ada aspek kedisiplinan itu sendiri. Melalui rutinitas latihan harian, poin ini menekankan pada kemampuan menjaga ritme dan kualitas kerja dalam jangka panjang, bukan kerja keras sesaat saja. Kedua, itu ada manajemen resiko. Dari pengalaman kompetisi, Namasta belajar bahwa satu kesalahan kecil atau detail dapat mengubah hasil total. Ini melatih kesiapan mental dan juga ketelitian Namasta. Ketiga, itu ada evaluasi performa yang menuntutnya untuk memahami sebab akibat dari tindakannya sendiri. Artinya, ia selalu menganalisis tindakannya sendiri sebagai penyebab utama dari suatu hasil. Keempat, definisi sukses sebagai atlet itu sendiri. Lingkungan atletik menanamkan mindset bahwa prestasi sejati adalah stabilitas performa, bukan kemenangan yang bersifat kebetulan atau sesekali. Sebagai kesimpulan, integrasi dari 4 elemen tersebut menghasilkan output karakter yang sangat spesifik pada diri Namasta. Nilai-nilai ini membentuk menjadi individu dengan 3 ciri utama. Itu adalah pertama, ada pola pikir yang stabil atau tidak mudah goyah. Yang kedua, tidak impulsif dalam mengambil keputusan. Dan ketiga, ada resiliensi tinggi atau kuat dalam menghadapi tekanan kerja. Jadi, Namasta tidak hanya menerapkan mentalitas ini di dunia atlet saja, tetapi juga saat menerapkan pada kehidupan sehari-harinya. Artinya, motif prestasi bagi Namasta adalah sebuah gaya hidup, bukan hanya sekedar strategi kompetisi dalam atletnya.
Selamat pagi Bu Lilis dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nideli Satrina Wahyudin. Di sini saya akan memaparkan mengenai acuan dan proses pengacuan dari subjek saya, yaitu motif ekonomi dan adat. Acuan subjek saya adalah dorongan untuk memperbaiki hidup melalui kerja keras dan nilai Sirina Pace. Nah, dua acuan ini berjalan bersamaan, yaitu kondisi ekonomi yang pas-pasan membuatnya ingin mengubah hidup, sementara nilai adat menanamkan prinsip bahwa menjaga harga diri dilakukan melalui kerja keras, kejujuran, dan tidak menyusahkan orang lain. Nah, ini tuh terjadi sejak subjek saya kecil, yaitu saat hidupnya dalam kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan dan penghasilan orang tua yang tidak stabil. Nah, proses pengacuannya itu dimulai pada saat kondisi ekonomi yang terbatas membuatnya terbiasa hidup sederhana dan menghadapi ketidakpastian finansial. Lalu terdapat nilai adat Bugis, yaitu Sirina Pace, yang membuat karakter jujur, pekerja keras, loyal, dan tidak mengambil hak orang lain. Lalu ketika ia memasuki dunia kerja formal, sifat-sifat ini membuatnya dikenal sebagai pekerja yang sangat dapat dipercaya. Ia selalu menyelesaikan tugas tanpa mengeluh dan tidak pernah mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Lalu kombinasi ketekunan dan kejujuran ini membuat atasannya pada waktu itu sangat mempercayainya, bahkan sampai menganggap subjek saya ini seperti anak sendiri. Nah, kepercayaan inilah menjadi titik penting karena dari sinilah ia mulai diajak untuk mengelola usaha. Atasannya memberi kesempatan untuk belajar bisnis dari dalam, yaitu mengelola pelanggan, memahami operasional, dan mengambil keputusan. Proses inilah yang menunjukkan bagaimana acuan ekonomi dan adat membentuk perilaku subjek dalam kehidupan nyata. Nah, dampak dari acuan tersebut sangat terlihat dalam perjalanan hidupnya, yaitu ia memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan rasa tanggung jawab finansial sejak muda, sehingga ia tidak menyerah meski harus kuliah dan sekolah sambil bekerja. Nah, kejujurannya ini kemudian membuatnya mendapat kepercayaan penuh dari atasannya, suatu hal yang tidak semua orang bisa dapatkan. Kepercayaan ini juga menjadi pintu menuju pembuka usaha bersama yang kemudian menjadi titik balik hidupnya. Dari pengalaman itu, ia mendapatkan kapasitas, pengetahuan bisnis, dan keberanian untuk membuka usahanya sendiri. Nah, jadi pada saat di awal itu dia diajak oleh atasannya untuk membuka usaha. Nah, sejak saat itu dia mulai berani untuk membuka usahanya sendiri, sehingga saat ini dia mempunyai 2 kos-kosan dan 1 laundry, dan juga menjadi direktris di CV Melati Mekar. Jadi secara keseluruhan, kisah hidupnya ini menunjukkan bahwa acuan ekonomi dan nilai adat Bugis ini secara langsung membentuk keberhasilan dalam hidup subjek saya ini. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai acuan motif ekonomi berdasarkan wawancara dengan Bapak Atang. Acuan motif ekonomi Bapak Atang terbentuk dari pengalaman hidupnya sejak remaja. Beliau tumbuh dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas, sehingga sejak kecil ia sudah belajar untuk bekerja keras, mengelola uang dengan hati-hati, dan membaca peluang. Dari pengalaman tersebut, muncullah pola pikir bahwa stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha adalah kunci utama memperbaiki kehidupan. Nah, kapan acuan ini mulai terbentuk? Acuan ini mulai terbentuk sejak masa remaja, saat Bapak Atang hidup dalam keterbatasan ekonomi keluarga. Nilai ini semakin kuat ketika beliau merantau, bekerja dari posisi rendah hingga akhirnya membangun usahanya sendiri. Seluruh perjalanan hidup tersebut membentuk karakter beliau sebagai pribadi yang disiplin secara finansial dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana acuan ini diterapkan? Acuan ekonomi ini tercermin dalam berbagai tindakan nyata Bapak Atang. Pertama, karena mengalami keterbatasan finansial sejak muda, beliau terbiasa mengatur uang secara ketat. Setiap pengeluaran harus dihitung dengan bijak agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Kedua, beliau sejak kecil membantu orang tua bekerja, sehingga muncullah rasa tanggung jawab ekonomi yang besar. Ia belajar bahwa bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, ketika merantau, Bapak Atang bekerja dari posisi rendah dengan gaji kecil. Dari situ ia belajar menyusun anggaran harian dan memastikan pendapatannya cukup untuk kebutuhan pokok. Ini melatih kedisiplinan dalam manajemen keuangan. Selanjutnya, ketika mulai membangun usaha, Bapak Atang memulai dari modal yang sangat minim. Karena itu, beliau harus membuat keputusan yang hati-hati, mengutamakan efisiensi, dan memastikan setiap langkah memiliki dampak yang positif. Ia menyadari bahwa keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh besar kecilnya modal, tetapi oleh disiplin finansial. Bapak Atang juga sangat menjaga kepercayaan pelanggan, karena bagi beliau, reputasi adalah aset ekonomi jangka panjang yang tidak bisa dibeli. Dengan menjaga kualitas pelayanan dan kejujuran, pelanggan akan terus
kembali. Selain itu, beliau konsisten meningkatkan kualitas kerja, baik dalam produksi maupun layanan, agar usahanya bisa tetap berkembang secara stabil. Terakhir, Bapak Atang terus belajar mengelola resiko dan berinvestasi, menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi baik keluarga maupun usaha selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Keseluruhan pengalaman ini menjadikan Bapak Atang sebagai individu yang berhati-hati, rasional, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan acuan perilaku ekonomi Ibu Vivi, yaitu bagaimana pengalaman hidupnya sejak kecil membentuk prinsip kerja keras dan juga kemandirian finansial. Nilai ini tuh sudah mulai terbentuk sejak beliau berada di bangku SD hingga remaja. Masa tersebut tuh menjadi periode yang sulit bagi beliau, karena mengalami perubahan drastis baik dari sisi ekonomi keluarga, pola pengasuhan, maupun lingkungan tempat tinggal. Nah, gimana sih hal itu tuh bisa terbentuk? Nah, nilai kerja keras dan kemandirian finansial ini tuh terbentuk melalui rangkaian pengalaman hidup yang cukup berat. Saat Ibu Vivi berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kejadian ini membuat kondisi ekonomi keluarga itu berubah secara drastis. Ibunya kemudian terpaksa merantau ke Taiwan sebagai TKI. Sehingga sejak kecil beliau harus hidup terpisah dari sosok orang tua. Dalam situasi tersebut, Ibu Vivi tuh tinggal bersama bibinya di Belitung. Namun pengasuhan di sana tuh bukan tanpa rasa tanggung jawab. Beliau harus ikut bekerja mulai dari berjualan es batu setiap hari hingga membantu berbagai pekerjaan rumah. Ia juga ikut menjaga sepupunya yang secara tidak langsung mengajarkan rasa tanggung jawab sejak usia dini. Dari semua pengalaman tersebut, Ibu Vivi tuh jadi menyadari bahwa uang tuh tidak datang dengan mudah. Ia belajar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah bekerja keras dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, nilai-nilai yang membentuk mentalitasnya yang tahan banting, yang ia bawa hingga kini dia sudah dewasa, baik ketika menjalankan usaha kuliner maupun ketika mengatur keuangan secara sendiri. Oke, kita masuk ke motif ekonomi dari subjek saya yaitu Bapak Soeharto Tjandra. Acuan beliau merupakan orientasi pada kestabilan dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Terbentuknya itu terbentuk kuat saat masa remaja melalui pengalaman kerja keras yang dilakukannya sehari-hari. Lalu mulai terbentuk kuat itu pada masa dewasa ketika ia mulai menghadapi dan merintis usaha sendiri dan menghadapi tantangan ekonomi secara mandiri sebenarnya. Beban kerja sejak remaja, bangun pukul 3 pagi, membangun usaha es batu sebelum beliau pergi ke sekolah dan kembali bekerja pulang, menanamkan pemahaman yang langsung bahwa pendapatan hanya dapat dicapai melalui disiplin dan juga pengorbanan. Nah, pengalaman jatuh bangun tersebut mengajarkan pentingnya mengelola arus kas yang sehat, menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, dan serta membangun bisnis yang bertahap dan terukur. Kegagalan merantau juga dan tekanan ekonomi keluarga memperkuat keyakinan bahwa stabilitas itu hanya dapat dicapai melalui kemandirian, ketahanan mental, dan juga kehati-hatian dalam hal finansial gitu. Nah, kesadaran akan rapuhnya kondisi ekonomi tanpa perencanaan yang matang juga membuat beliau itu memprioritaskan tabungan, cadangan usaha, dan penguatan fondasi ekonomi dari keluarga tersendiri. Nah, meskipun beliau sudah mapan, ia memilih mempertahankan gaya hidup sederhana sebagai bukti pengandaian diri dan juga komitmen terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Next, kita akan membahas motif sosial dari subjek saya, yaitu Bapak Soeharto Tjandra. Jadi, acuan beliau merupakan orientasi pada kehidupan yang harmonis dan juga relasi interpersonal yang sehat. Nah, kebentuknya itu pada saat masa remaja melalui pengamatan terhadap dinamika keluarga besar yang kurang harmonis, kemudian menguat pada masa dewasa ketika ia membangun keluarga inti dan juga memimpin lingkungan kerja tersendiri. Nah, jadi beliau ini memiliki pengalaman melihat keluarga besar yang kurang rukun dan berjarak emosional menjadi antitesis yang kuat bagi beliau untuk menumbuhkan keinginannya untuk menciptakan hubungan yang berbeda dalam hidupnya. Nah, kesadaran akan dampak negatif konflik dan ketidakharmonisan keluarga, lingkungan keluarga membuat beliau itu menilai pentingnya komunikasi yang terbuka, saling mendengar, dan juga tidak memendam masalah yang ada gitu. Beliau juga sering melihat pertumbuhan pada masa remaja hingga dewasa. Ia mulai menerapkan sikap saling menghargai dan juga kehangatan emosional dalam relasi keluarga inti dari milik beliau gitu. Dan dalam lingkungan kerja, ia membawa nilai yang sama dengan memperlakukan semua orang secara setara, menghormati martabat karyawan, dan juga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung. Nah, komitmen ini kemudian berkembang menjadi prinsip hidup dari beliau tersendiri, bahwa hubungannya harmonis dan juga adalah fondasi stabilitas pribadi, keluarga, dan usaha dalam jangka panjang.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan acuan sosial dari Ibu Vivi, yaitu bagaimana ia menjadi pribadi yang adaptif dan mudah berbaur dalam berbagai lingkungan. Nah, nilai ini tuh sudah mulai terbentuk sejak masa anak-anak hingga remaja, terutama ketika beliau kembali ke Jakarta pada masa SMP dan harus menghadapi lingkungan sosial yang jauh lebih beragam. Ketika kembali ke Jakarta, Ibu Vivi ini memasuki lingkungan baru yang sangat berbeda dibandingkan dengan kehidupannya sebelumnya di Belitung, yaitu bertemu dengan teman-teman dari berbagai etnis, budaya, dan juga agama. Perubahan lingkungan yang drastis ini tuh membuat beliau harus menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi, cara bergaul, hingga dinamika kelompok yang baru. Melalui proses adaptasi itu, beliau tuh jadi belajar untuk lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan mencari titik temu dalam setiap hubungan sosial. Kemampuan itu terus berkembang seiring bertambahnya usia, terutama ketika beliau mulai mengelola usaha kuliner yang memperkerjakan karyawan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam menjalankan usaha, Ibu Vivi ini dikenal sebagai orang yang mudah diterima, cepat membangun kepercayaan, dan mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Hal yang sama juga terlihat dalam aktivitas beliau di lingkungan tempat tinggal, di mana ia nih aktif berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Dengan demikian, kemampuan adaptif yang ia kembangkan sejak remaja itu menjadikannya sosok yang fleksibel, inklusif, dan efektif dalam membangun relasi sosial hingga saat ini. Jika kelompok kami harus menutup presentasi kami kali ini, maka kami akan menutupnya dengan satu kalimat dari Ibu Vivi Feni Sufian. Hidup mengajari saya bahwa kita tidak bisa memilih lahir di keadaan seperti apa, tapi kita selalu bisa memilih seberapa keras kita berjuang untuk masa depan kita. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami.